Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kisah-kisah mengharukan jelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abil Hadid dalam bukunya Syarh Nahjul Balagah mengatakan pada malam hari setelah mempersiapkan pasukan untuk menghadapi rongrongan Romawi di Balqa di bawah pimpinan Utsman bin Zaid, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam Bukai. Setibanya di makam itu beliau mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga tempat di mana kalian berada ini lebih tenang daripada yang akan dialami oleh orang-orang yang masih hidup. Suatu malapetaka bakal terjadi seperti datangnya malam yang gelap gulita dari permulaan sampai akhir." Setelah memohon pengampunan bagi para ahli kubur, beliau memberitahu para sahabatnya, "Biasanya Jibril menghadapkan Al-Quran kepadaku tiap tahun 1 kali, tetapi tahun ini menghadapkan kepadaku sampai 2 kali. Kukira itu karena ajalku sudah dekat." Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan khutbah di hadapan jemaah para sahabat. Beliau berkata, "Hai orang-orang, sudah tiba saatnya aku akan pergi dari tengah-tengah kalian. Barang siapa mempunyai titipan padaku, hendaknya datang kepadaku untuk kuserahkan kembali kepadanya. Barang siapa mempunyai penagihan kepadaku, hendaknya ia datang untuk segera kulunasi. Hai orang-orang, antara Allah dan seorang hamba tidak ada keturunan atau urusan apapun yang dapat mendatangkan kebajikan atau menolak keburukan selain amal perbuatan. Janganlah ada orang yang mengaku-ngaku dan janganlah ada orang yang mengharap-harap. Demi Allah yang mengutusku membawa kebenaran, tidak ada apapun yang dapat menyelamatkan selain amal perbuatan disertai cinta kasih. Seandainya aku berbuat durhaka, aku pun pasti tergelincir. Ya Allah, amanatmu telah kusampaikan." Jatuh sakit. Sekembalinya dari ibadah haji, wa'da Rasulullah mengangkat Utsman bin Zaid bin Haritsah sebagai panglima pasukan muslimin untuk menghadapi rongrongan Romawi di Balqa, sebelah utara Jazirah Arab. Pengangkatan Utsama yang baru berusia 22 tahun itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan para sahabat terkemuka. Sebab selain Utsama masih terdapat panglima-panglima yang telah banyak makan garam, peperangan dan pantas untuk jabatan itu. Namun Rasulullah tetap berpegang teguh pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Secara psikologis, pengangkatan Utsama bin Zaid adalah tepat. Ia seorang tokoh muda yang cerdas dan penuh inisiatif. Lagi pula ayahnya, Zaid bin Haritsah, bukan nama yang kecil dalam jajaran pahlawan-pahlawan Islam. Ia gugur di Mu'tah sebagai pahlawan syahid dalam pertempuran melawan pasukan Romawi. Karena itu diharapkan Utsama akan mendapat kesempatan baik untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Pada waktu Utsama bin Zaid dan pasukannya yang besar itu sudah dalam keadaan siaga, tiba-tiba Rasulullah jatuh sakit. Baru kali ini beliau mengeluh tentang penyakitnya. Beliau menderita penyakit demam tinggi. Tubuh yang selama hayatnya diabadikan kepada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini tiba-tiba hampir tak bertenaga. Kaum muslimin sangat resah melihat penyakit beliau yang tampak gawat. Meskipun demikian, banyak juga para sahabat yang tidak percaya bahwa jasmani seorang manusia utusan Allah yang kekar dan kuat itu bisa dibuat tidak berdaya oleh penyakit. Lebih-lebih karena di masa sakit itu, beliau masih sibuk mengatasi keresahan pikiran sementara sahabat yang kurang bisa menerima pengangkatan Utsama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cukup tegas. Putusan yang telah beliau ambil tak dapat ditawar-tawar lagi. Utsama beliau perintahkan agar bertindak sebagai pemimpin ekspedisi ke utara. Ketetapan yang beliau ambil itu besar artinya bagi kaum muda. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya Hayat Muhammad tentang hal itu mengatakan, timbul keyakinan di kalangan kaum muda
bahwa mereka pun mampu mengemban tugas berat. Kebijaksanaan beliau itu juga merupakan pendidikan bagi mereka agar membiasakan diri memikul beban tanggung jawab yang besar dan berat. Makin hari penyakit yang diderita Rasulullah makin gawat. Semula beliau tetap berusaha agar dapat melaksanakan tugas sehari-hari, seperti mengimami sholat jamaah. Akan tetapi, ketika dirasa penyakitnya bertambah berat, beliau memerintahkan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu menggantikan beliau melaksanakan tugas yang amat mulia itu. Perintah Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu itulah yang kemudian diartikan orang sebagai petunjuk bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang layak menduduki kepemimpinan umat Islam sepeninggal Rasulullah. Wasiat. Dalam keadaan menderita sakit yang sedang gawat-gawatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan kepada para sahabatnya kaum Muhajirin agar memelihara persaudaraan dan menjaga hubungan baik dengan kaum Ansor. Mereka itu yakni kaum Ansor. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang-orang yang tepat aku menyimpan rahasiaku dan yang telah memberi perlindungan kepadaku. Hendaknya kalian berbuat baik atas kebaikan mereka itu dan memaafkan mereka bila ada yang berbuat salah. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dan berasal dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendekati ajal, berkata kepada para sahabat yang berada di sekelilingnya. Di antara mereka itu terdapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, marilah, akan kutuliskan untuk kalian suatu kitab, dengan mana kalian tidak akan sesat sepeninggalanku. Mendengar itu, Umar bin Khattab berkata kepada sahabat-sahabat lainnya, Nabi dalam keadaan sangat payah dan kalian telah mempunyai Al-Quran. Cukuplah kitab Allah itu bagi kita. Menanggapi perkataan Umar itu, para sahabat berselisih pendapat. Ada yang minta supaya segera disediakan alat tulis agar Rasulullah menuliskan wasiatnya yang terakhir. Ada pula yang berpendapat dengan Umar. Terjadilah pertengkaran mulut, sehingga Rasulullah akhirnya menghardik, nyahlah kalian. Muslim dalam sahihnya pada bagian wasiat terakhir meriwayatkan hadis tersebut dari Sa'ad bin Zubair yang berasal dari Ibnu Abbas pula. At-Tabrani dalam Al-Awsat mengemukakan pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ajal, beliau berkata, bawalah kepadaku lembaran dan tinta, akan kutuliskan untuk kalian yang dengan itu kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Mendengar ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, para wanita yang menunggu di belakang tabir berkata kepada para sahabat Nabi yang berada di tempat itu, tidaklah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera menyahut, kukatakan, kalian itu sama dengan wanita-wanita yang mengelilingi Nabi Yusuf. Jika Rasulullah sakit, kalian mencucurkan air mata, dan jika beliau sehat, kalian menunggangi lehernya. Mendengar ucapan Umar itu, Rasulullah SAW kemudian berkata mengingatkan, biarkan mereka itu lebih baik daripada kalian. Al-Hamid Al-Husaini dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menulis penyakit Rasulullah mencapai puncaknya ketika beliau berada di kediaman Siti Maimunah radhiyallahu anhu. Salah seorang istri beliau, atas kesepakatan semua istrinya, beliau meminta supaya dibawa ke tempat kediaman Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Dengan berikat kepala, beliau keluar dan berjalan sambil bertopang pada Ali bin Abi Thalib dan pamannya, Abbas. Beliau tiba di tempat kediaman Siti Aisyah radhiyallahu anhu dalam keadaan lemah sekali. Beberapa hari kemudian, di saat banyak orang sedang menunaikan sholat jamaah yang diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, tiba-tiba Muhammad SAW muncul di tengah-tengah mereka dengan bertopang pada Ali serta Al-Fat bin Abbas. Sholat subuh berjamaah itu hampir saja tertunda karena hal yang mengejutkan itu. Hal itu tak sampai terjadi karena Rasulullah SAW memerintahkan supaya sholat dilanjutkan.
Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri meraih riko, berniat mundur dan hendak menyerahkan imam sholat kepada beliau. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendorongnya dari belakang sambil berucap setengah berbisik, "Teruskan mengimami sholat." Beliau kemudian mengambil tempat di samping kanan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menunaikan sholat sambil duduk. Seusai sholat, Nabi Muhammad SAW berbalik menghadap ke belakang dan bertatap muka dengan jamaah yang memenuhi masjid. Semua bergembira melihat Rasulullah berangsur sehat. Lebih tertegun lagi tak kala beliau berkata, "Hai kaum muslimin, api neraka sudah bertiup dan fitnah pun akan datang seperti malam gulita. Demi Allah, aku tidak akan menghalalkan sesuatu selain yang dihalalkan oleh Al-Quran. Aku pun tidak akan mengharapkan sesuatu selain yang diharamkan oleh Al-Quran. Terkutuklah orang yang menggunakan perkuburan sebagai tempat bersujud." Kesehatan Rasulullah SAW yang secara tiba-tiba tampak pulih kembali dengan cepat tersiar luas dan disambut gembira sekali oleh seluruh kaum muslimin. Usama bin Zaid yang semula sudah siap untuk membubarkan pasukan karena Rasulullah sakit keras, kemudian menghadap beliau untuk meminta izin menggerakkan pasukannya ke Syam. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri pun yakin benar bahwa beliau sudah bisa kembali menjalankan tugas sehari-hari. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat dekat lainnya. Sekarang sudah beranjak meninggalkan masjid guna menyelesaikan keperluan masjid masing-masing. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.